tentang Ya bagaimana langsung aja kepahaman Bu, saya. terlalu lama, langsung aja Bu. Nah, Pak, saya tidak mungkin memahami tekstual kitab suci dari terjemahannya saja. Jangankan kitab Anda, kitab saya pun tidak saya berlakukan begitu. Karena tidak mungkin padanannya tuh tepat setepat itu, karena kita bicara tentang kitab yang ditranslate ke bahasa lain, yang kita harus uji dulu apakah padanan katanya sesuai. Jadi nggak bisa saya disuruh untuk menafsir terjemahan kitab suci, itu nggak bisa. Dan itu tidak akan saya lakukan. Gini loh, Bu Jelaskan Rifa. menggunakan Bu Rifa, terjemahan. Gini loh, Oke, Bu saya Rifa, akan kalau belum nggak, kalau mempelajari, Bapak bilang aja. Astagfirullahaladzim. Kan gitu toh. Saya Kalau sudah, gini loh Pak, saya tuh ya, paling nggak suka ditanya, saya menjawab seperti yang saya mau, terus saya disetir harus menjawab seperti apa. Kecuali saya tidak menjawab apa yang Bapak tanya. dan Bapak nanti kan sampai akhir menyuruh zaman saya. loh, Bu. Kok saya suruh jawab kok malah. Lah, ini kan lagi jawab. Siapa bilang saya lagi Bukan akrobat ya jawaban, tadi? Saya lagi. Bu. Ya udah Bapak nggak usah lanjutkan pertanyaan selanjutnya kalau Bapak merasa tidak terjawab, kan gampang. Ngapain kita harus debat kusir? Manusia. Nah, saya tahu kalau kitab itu adalah kitab terjemahan yang tidak mungkin ditafsir menggunakan terjemahan. Karena kalau ditafsir menggunakan terjemahan, apa Anda menerima Tuhan Anda pinjam pisau cukur? Bapak ini Tuh kan, cerewet saya sekali. bingung loh. Mana? Iya Pak, Bapak ngomong sama Bang Goto aja ya. Saya termasuk gini loh Saya Pak. itu kan, Saya menghargai Anda lebih tua dari saya. Jangan buat saya kurang ajar gitu loh. gini loh Bu, saya tanya, kenapa Enggak Pak. muter-muter? Gini aja, Bapak kan tidak mau mendengarkan jawaban saya. Ya sudah, dengan Bang Goto aja. Ya, Saya boleh. aneh Siapa? gitu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya pelukit Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Tentang Ya bagaimana langsung aja kepahaman Bu, saya. terlalu lama, langsung aja Bu. Nah, Pak, saya tidak mungkin memahami tekstual kitab suci dari terjemahannya saja. Jangankan kitab Anda, kitab saya pun tidak saya berlakukan begitu. Karena tidak mungkin padanannya tuh tepat setepat itu, karena kita bicara tentang kitab yang ditranslate ke bahasa lain, yang kita harus uji dulu apakah padanan katanya sesuai. Jadi nggak bisa saya disuruh untuk menafsir terjemahan kitab suci, itu nggak bisa. Dan itu tidak akan saya lakukan. Kecuali saya paham dulu linguistiknya. Kemudian saya tahu latar belakangnya dan saya tahu penulisnya jelas atau tidak. Karena saya akan tahu nih, penulis ini
konteksnya seperti apa, dia lagi ngapain, dia sebagai apa. Itu masuk dalam ranah ilmu tafsir kalau kami. Jadi saya tidak mungkin tapi kalau Bapak suruh saya secara literlek, silakan Uniriva sola scriptura. Gini loh, Bu Jelaskan Rifa. menggunakan Bu Rifa, terjemahan. Gini Oke, loh, Bu saya Rifa akan kalau belum Nggak, kalau mempelajari, Bapak bilang aja. Astagfirullahaladzim. Kan gitu toh. Saya Kalau sudah gini loh Pak, saya Ya. tuh paling nggak suka ditanya, saya menjawab seperti yang saya mau, terus saya disetir harus menjawab seperti apa. Kecuali saya iya. tidak menjawab apa yang Bapak tanya. Dan Bapak nanti kan sampai akhir menyuruh zaman saya. loh, Bu. Saya suruh jawab kok malah. Lah, ini kan lagi jawab. Siapa bilang saya lagi Bukan akrobat ya tadi? Saya lagi. Bu. Ya udah Bapak nggak usah lanjutkan pertanyaan selanjutnya kalau Bapak merasa tidak terjawab, kan gampang, ngapain kita harus debat kusir. Bapak nggak tidak tahu, merasa Bu. terjawab, ya sudah Bapak berhenti bertanya Ya, lagi. saya nggak tahu Sa- itu loh, Bu. Kan saya malahan. Oh nggak mau dong, saya bilang nggak tahu karena saya tahu. Lah ya apa? Siapa anak manusia? Nah, saya tahu Siapa kalau lah kitab yang itu nggak adalah tahu? kitab terjemahan yang tidak mungkin ditafsir menggunakan terjemahan. Karena kalau ditafsir menggunakan terjemahan, apa Anda menerima Tuhan Anda Enggak, ini- pinjam pisau cukur? Bapak Itu ini cerewet Saya sekali. bingung loh. Mana? Iya Pak, Bapak ngomong sama Bang Goto aja ya. Saya termasuk gini loh Saya Pak. itu kan Saya menghargai Anda lebih tua dari saya. Jangan buat saya kurang ajar gitu loh. Loh, gini loh, Bu, saya tanya, kenapa Enggak Pak. muter-muter? Gini aja, Bapak kan tidak mau mendengarkan jawaban saya. Ya sudah dengan Bang Goto aja. Ya, Saya boleh. aneh Siapa? gitu, dia nanya kita jawab tapi dia nggak mau Goto. dengerin jawaban kita. Ini Saya kan Bang Bang Goto. Saya kan sering ditanya nih, saya tanya gantian tanya lah. Daniel 7 ayat 13. Karena ini memang saya pahamnya Tritunggal berwujud. Jadi Allah itu bisa dilihat dan terlihat dan berwujud gitu Pak Gutu, Bang Gutu. Nah, Daniel 7 ayat 13 itu aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini kan penglihatan. Tampak datang dengan awan-awan dari langit, dan di sini peristiwanya di surga ya, di awan-awan di langit. Seorang seperti anak manusia, datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Pertanyaannya, anak manusia itu siapa? Yang lanjut usianya itu siapa? Itu Bang Gutu. Jadi abang bertanya kitab Yahudi, ya. Loh, Sekarang bukan saya mau kitab nanya. Oke, tahan dulu bang. Ya, gampang saya jawab itu. Sekarang saya mau nanya, abang belajar enggak tradisi Yahudi bang? Bagaimana kurang keras, Bapak? Belajar Abang belajar tradisi Yahudi? Saya bisanya 3 bahasa, Pak. Iya, Bahasa abang Indonesia, belajar bahasa tradisi Yahudi. Jawa, dan bahasa Malaikat. Sebelum saya menjawab, abang belajar tradisi Yahudi? Ya, saya kurang paham. Saya tahunya itu Alkitab, dan saya belajar ayat pendukung ayat, paralel ayat, kan gitu, Pak. Oke. Jadi Daniel 7:13. Yo. Ini banyak Kristen sudah mencocokmologikan ya. Mereka mencoba mencocokmologikan bahwa ini adalah nubuatan tentang seorang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Padahal ini bukan nubuatan Yesus Kristus ya. Nah, kenapa mereka mencoba ini ya? Saya kan pernah bilang berkali-kali ya. Ketika kita menjelaskan kitab Yahudi, kita harus tahu dulu konsep kitab Yahudi itu apa. Kan begitu. Apakah dia konsepnya berbicara tentang seorang yang akan datang kedua kali, atau seorang yang akan dikatakan mati, bangkit lalu tebus dosa? Kan tidak menurut tradisi Yahudi. Jadi konsep kitab Yahudi itu bang ya, dimana narasi-narasi dalam kitab Yahudi baik yang ada dalam Tanakh, Taurat, Nefim dan Ketuvim itu adalah berbicara tentang pemulihan bangsa Israel ya, berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel. Jadi terkait dengan mimpi-mimpi ya, baik Daniel baik Yusuf, kalau Anda lihat mimpi Yusuf ujungnya itu di mana? Coba. Mimpi Yusuf itu ya, ujungnya itu di mana Israel kembali dipercaya. Pak Pada Bang zamannya. Gutu, yang saya Oke. tanyakan siapa Nah, anak ketika manusia sabar itu? dulu, Anda ini bertanya, saya menjawab belum selesai, Anda sanggah. Itu bukan jawaban, Pak. Anda khotbah. Bukan jawaban, Anda sanggah tunggu Bapak. sabar. Karena Anda coba mencocokmologikan. Saya tahu Anda mau katakan bahwa ini Yesus, padahal bukan. Sampai Yusuf itu tuh ceritanya gimana? Nanti sampai ini apa namanya Isabel. saya belum selesai menjawab. Nih segera Anda cepat bertanya, saya belum selesai, Anda potong-potong. Anda hanya bikin buyar konsentrasi saya untuk menjawab. penting. Siapa anak manusia itu? Siapa yang Iya, lanjut? saya jelaskan dulu Anda. Monggo.
Saya jelaskan, bagaimana Anda potong, hilanglah sudah konsentrasi saya. Makanya Bunda Uni berhenti sama Anda. Kan begitu. Ya. Anda bertanya, siapakah itu yang anak manusia, siapa itu lanjut usia, kan begitu. Ya. Kan begitu, Bang. Iya, makanya saya mau jelaskan ini, Bang. Monggo. Ya. Bang Goto di situ kan kalimatnya itu kan tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Berarti bukan anak manusia dong. Seperti anak manusia di situ. Sabar Bang, karena saya menjawab dari tradisi Yahudi ya. Jadi dalam tradisi Yahudi, ketika mimpi itu Bang, ya, ketika mimpi itu diartikan sebagai suatu pertanyaan atau suatu jawaban, misalnya bermimpi, misalnya Yusuf bermimpi, apakah itu pertanyaan, kan begitu, melihat sapi yang kurus atau sapi yang gemuk, kan begitu, apakah itu jawaban, kan begitu. Jadi poinnya begini ya, ketika nabi-nabi Yahudi diberikan mimpi, itu mimpi-mimpi tersebut akan dibuktikan di masa nabi itu ya, di masa nabi itu memberitakan ajarannya. Jadi misalnya Yusuf diberikan mimpi ya, dia langsung dibuktikan di situ, kan begitu. Dia mimpi sapi itu, sapi yang kurus, sapi yang gemuk. Begitu juga dengan Daniel. Ketika Daniel diberikan mimpi itu ya, sebenarnya mimpi itu Anda bisa lihat peristiwa sebelum Daniel masuk ke gua singa. Hanya Anda terlalu jauh lari ke New Testament untuk mencocokmologikan bahwa itu Yesus, padahal bukan. Karena tradisi Yahudi, ketika mimpi-mimpi itu diberikan kepada nabi mereka, nabi itu langsung merasakannya. Contoh Yusuf yang saya jelaskan tadi, ya. Jadi dia berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel, pemulihan, di mana nabi-nabinya, ya, diangkat derajatnya, diceritakan nabi-nabinya diangkat derajatnya oleh Tuhannya, ya, agar bisa didengarkan oleh pemimpin-pemimpin dan penguasa pada masa itu. Nah, banyak sekali narasi-narasi yang seperti ini yang dicocokmologikan oleh budaya Kristen. Contoh Yesaya 9 ayat 5. Yesaya 9 ayat 5 itu berbicara tentang Raja Kores dari Persia, dicocokmologikan oleh buatan Yesus, padahal bukan. Sama dengan ini. Jadi ketika nubuatan itu mimpi itu ada, ya, maka dia akan terjadi di masa itu. Makanya Abang baca dulu ya Daniel di Gua Singa. Kan begitu. Pak Goto itu mau jawab atau mau seminar? Gitu. Bisa jawab? Tidak bisa. Nanti saya ganti pertanyaan lain atau saya jelaskan gitu. Jawab ini. Lah ya, monggo. Siapa itu anak manusia? Siapa itu yang lanjut? Aduh, saya mau jawab. Oke, saya langsung aja poinnya. Ya, Anda pernah mendengar kisah Melkisedek kan? Ya. Pernah? Nggak sampai Melkisedek. Berarti anak manusia ini Melkisedek. Lalu siapa menurut Anda? Loh, Anda enggak tahu. Saya beritahu gitu loh. Nah, dari budaya Kristen kan? Pasti dari budaya Kristen kan? Loh, enggak tahu. Kalau Anda tahu, bilang Yesus. Iya, Anda mau bilang Yesus. Kalau anak manusia itu Yesus. Nah, yang lanjut itu klaim Kristen. Loh. Itu klaim Kristen, bukan klaim Yahudi. Itu klaim Anda menjadikan budaya anak Yahudi. manusia itu siapa? Jadi kalau anak manusia yang seringnya datang di awan itu Yesus. Itu di Matius 24 ayat 30. Nah, itu budaya Kristen, klaim kau mencocokmologikan. Saya baru bilang tadi bahwa budaya Kristen itu mencocokmologikan kitab Yahudi. Menurut Pak Seolah-olah itu bukan anak Yesus. manusia itu siapa? Padahal itu bukan Yesus. Makanya jangan dipotong-potong dulu Bang, sebentar saya jawab. Ya. Jangan seminar, Pak. Jawabannya ini. Jawab aja. Jawaban poin kitab Daniel itu, jawabannya ada di Yesaya 53. Jawabannya ada di situ. Itu. Nah, dicocokmologikan dengan Yesus. Padahal bukan. Kitab Yahudi tidak pernah menubuatkan Yesus. Tidak satupun ada nubuatan dalam kitab Yahudi menubuatkan Yesus. Kalau ada, semua orang Yahudi sudah percaya sama Yesus. Orang Yahudi itu adalah kitab, pakar-pakar kitab.
Kalau ada nubuatan Yesus, mereka semua sudah percaya sama Yesus. Tapi pada kenyataannya apa? Mereka tidak percaya karena memang tidak ada. Saya kan bilang tadi, konsep kitab Yahudi itu berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, nasionalisme bangsa Israel, termasuk mimpi-mimpi yang diterima oleh Daniel, Nabi Yusuf dan yang lain. Nah, Anda mencocokologikan, Anda bilang Anda tidak tahu, saya mau jawab. Anda bilang Yesus kan itu klaim Kristen, mencocokologikan. Lah ya, menurut Abang Kuku, anak manusia itu siapa? Bisa dipahami? Kalau saya Yesus. Itu anak manusia itu Yesus, bukan? Lah siapa? Kalau itu Yesus, orang Yahudi semua sudah percaya sama Yesus. Lah ya siapa? Mereka kata kitab, Anda siapa? Manusia yang datang dengan awan-awan dari Iya, Anda langit. siapa? Itu kitab Yahudi. Anak Anda manusia siapa? di sini Yesus. Terus Nah, Bapak- itu Anda, itu klaim Anda, Kristen mencocokologikan. Yahudi tidak pernah bilang begitu. Oh, enggak setuju. Jadi siapa nih? Memang tidak setuju. Anak manusia siapa? Tadi saya sebut tadi. Apakah Anda manusia? baca, Apakah Daniel? Anda Apakah baca Bawang? Melkisedek. Anda baca kisah Melkisedek. Bukan yang bisa Berarti- jawab saya. Udah Enggak. kita Anda jawab, baca udah, itu. udah. Gini Bang Goto, dia maunya dijawab Yesus. Yaudah kita jawab Yesus. Terus kenapa Pak? Nah, Terus datanglah ia kepada yang lanjut usianya. Nah, Yang jadi lanjut dia datang kepada bapaknya. Terus Ya sudah, kan gitu toh. berarti ada kapan? dua ya, Tuhan Bapak ya. Tuhan Bapak sama Tuhan Anak. Ini loh, Yesus bukan Bapa. Dijawab salah, nggak dijawab lebih salah lagi. Udah kita ikutin maunya. Itu Yesus sama bapaknya lagi ngobrol berdua. Ya Berarti sudah, Tuhannya selesai. barengan. Ini Pertanyaan kenapa saya sih selesai. Oten Bapak ini lucu loh. Kita Ya, pintar. jawab pakai dasar keilmuan nggak terima. Kita jawab terang-terangan itu Yesus lagi ngomong sama bapaknya. Jadi Tuhan Bapak itu Tuhan Bapak sama anak. Udah dua Tuhannya, udah. buka dulu Sudah, selesai, lanjut. Aneh. Ayat 53, 10, coba. Lucu Bapak ini loh. Buka. Ya, saya mau tanya lagi boleh? Tadi akui dulu kalau Tuhan Bapak itu anak sama bapaknya lagi curhat berdua. Akui dulu. Bukan Tuh, curhat. ketawa lu. Datang kepada Bapak. Lu Giliran pandai kita sekarang lagi pilih dijawab Bapak. lu nggak mau dengerin. Giliran kita Aku mau jawab lu tanya, Bu cengengesan. Linda, nih. Emang lu nggak butuh jawaban kita, tapi sok-sokan lu nanya lu. Ya memang saya kan Tritunggal berwujud, Bapak kan bisa dilihat. Iya, berarti Tuhan itu tiga udah berwujud tiga-tiganya udah. Ya. Satu Bu, satu Allah. Nah dalam inilah tiga munafiknya, pribadi. katanya tiannya tiga wujud tapi satu. ini Lu ngomong sama tiga tembok sana. pribadi. Udahlah Pak ngomong sama kipas aja Pak. Atau Ya, sama Pak. keluarga Bapak. Ya sudah, aku tak diem. Nanti kalau anu tak turun aku monggo lainnya lanjut. Bang Goto. Ya, tadi saya sudah bilang Ilmu aja. bahwa Kristen itu cocokmologi. Dia mencocokmologikan kitab Yahudi, sementara pemilik asli tidak pernah mengakuinya. Dia katakan nubuatan Yesaya 9 itu Yesus, nubuatan Daniel 7 itu Yesus. Padahal Yahudi tidak pernah mengakuinya. Mereka yang punya kitab, kayak kalian yang klaim. Lucu kalian ini. Yang punya kitab asli saya tidak pernah mengakui. Kalian yang mengakui. Memang kitab kalian itu. Jawab Bu Yuni loh Pak. Kalian ini. Kan sudah selesai Pak toh Kota. pertanyaan saya. Ya. Pertanyaan tadi sudah selesai. Pak Kota. Itu sudah dijawab Bu Yuni Ah. tadi. Gitu Pak. Coba buka aja Bang Togo itu Yesaya 53 itu. Ya. Saya Ya, yang Daniel 7 juga aku punya penafsiran dari Yahudi sendiri sebenarnya, Bang. Ya, aku tunjukin ya. boleh. Kalau Bapak ini tadi kan dia cocokmologi tanpa data kan. Ini aku tunjukin Ya. datanya. Ini dari ini kalau gini ada dengar suara nggak ya? Dengar nggak suaraku gini? Dengar. Nih, Dengar silakan. dengar ya. Aduh. Bisa rumah. Ini dari situsnya Yahudi sendiri ya, Jewish for Judaism. Di sini dijelaskan siapa sebenarnya anak manusia. Ya. Tadi kan Bapak tuh seperti anak manusia. Sebenarnya bukan anak manusia, tapi seperti anak manusia di sini. Bentar aku lap dulu ya. Nah, di sini dijelaskan di sini. Kita melihat bahwa dalam Daniel 7 ayat 13 sampai 14 dan Daniel 7 27 istilah seorang seperti anak manusia dan umat orang-orang yang orang kudus milik yang maha tinggi merujuk secara kolektif kepada umat Israel, bukan Yesus Pak. Umat Israel yang menerima otoritas dan ketaatan di seluruh dunia.
Jadi seorang seperti anak manusia ini secara kolektif itu umat Israel, ini dijelaskan di dalam situsnya orang Yahudi sendiri. Nah di Itu dalam kan penafsiran dari lain juga. Saya sudah jelaskan bahwa itu Iya, ayat sama tanpa laku-laku itu. Iya, yang datang Sama dari yang sudah awan-awan. dijelaskan Bang Kok orang Anggota Israel tadi. Cara pemulihan bangsa Israel. Tapi ini Nah, laku-laku. di dalam itu dari mana itu datanya? Mi Yudea. oh ini dari Yahudi, Apa itu? dari Yahudi Pak. Nih, Bapak bisa periksa sendiri. Yahudi punya itu, Days Bang. for Judaism. Gimana toh? Nah, di situs lain juga, di situs Yahudi sendiri dijelaskan. Inilah penafsiran yang menurut Rasi, seorang seperti anak manusia datang itu yaitu Raja penafsirannya orang Mesias. Yahudi. Menurutmu aja lah. Menurutmu? Lah, Siapa? Bapak gini Pak. Saya Bapak ulang. mengutip Tunggu ya Bang Teguh ini. Saya ulang ya. Saya ulang. Dengar kepada laku-laku ya. Tidak ada nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi, kitab Tanakh Yahudi. Ada. Kitab Tanakh Yahudi ya, itu berbicara tentang nasionalisme bangsa Israel, pemulihan bangsa Israel, termasuk Daniel 7 ayat 7 dan Daniel 7 ayat 13, 14, 15. Itu berbicara tentang pemulihan bangsa Israel. Ya, di mana seorang yang bernama Melkisedek, alur ceritanya jelas dari Abraham, ya, hingga ke kitab kau cuplik-cuplik Ibrani 7 ayat 5. Paham Ini loh, tuh? anak manusia di sini. Itu bercerita tentang Yesus. Kau aja cosmologi. 4 ayat 30 Pak. Anak manusia yang datang dengan awan-awan itu. Iya, kau cosmologi itu. Cosmologi. Kau cosmologi kau. Bu Rifa tadi Kau menjawab cocok itu. Padahal Yahudi tidak pernah bicara itu. Berarti apa Tidak ada di kitab Yesus dalam kitab Tanakh Yahudi, itu poinnya. Lah ya. Karena dia berbicara tentang Israel, pemulihan. Menurut Abang, anak manusia itu siapa? Menurut Bang Goto. Makanya saya suruh kau buka Yesaya 3 ayat 10, 11, 12, 13. Tadi anak manusia itu orang Israel. Duh, lah ya, Paham. itu jawabanmu apa? Anak manusia itu siapa? Itu sudah dijelaskan tadi. Anak manusia itu bangsa Israel, maksudnya. Karena Anak berbicara manusia tentang bangsa Israel. Yang lanjut usianya? Apa dulu, makanya kau mute, kau nggak tahu apa-apa, ya. Melkisedek. Lanjut usianya ketika siapa? datang kepada Abraham. Tahan kau saya jelaskan tradisi Yahudi. Emang kau belajar? Tadi kau bilang kau tidak paham. Giliran saya mengajarin kau. Melkisedek ketika datang sama Abraham kepada Abraham, kau baca kisahnya tidak? Apa yang dibuat Melkisedek itu? Coba, apa yang dibuat? Ketika dia datang sama Abraham, Melkisedek membantu Abraham untuk memenangkan perang melawan Raja Kladomer. Abraham itu bukan orang Israel. Di sini tidak membahas Dari Melkisedek, Israel. Pak. Tapi Di cerita sini itu ada benang merahnya. Anak Semua manusia dan yang itu lanjut cocokologi usia. kau Kristen. Iya. Cocokologimu itu. Yahudi tidak pernah berbicara itu. Berarti anak Yahudi juga manusia berbicara Melkisedek. Abraham, Ishak, Anak Yakub seterusnya sampai ke Isa. Pak, Bapak itu bisa Itu enggak? teknologi, Bisa. doktrin dogma itu kau bawa kemari. Bisa ini tanya jawab enggak? Kan kalau anak manusia itu siapa? Melkisedek. Bukan Melkisedek, itu tadi saya bilang apa? Siapa? Pemulihan bangsa Israel. Melkisedek Israel. itu ikon, ya. Sebentar. Seorang sosok yang teofani. Kau ini. Lanjut aja Bang Goto, lanjut ya. Pak, laku-laku kalau nggak mau dengerin penjelasan Bang Goto nggak apa-apa. Tapi biarin dulu orang ngomong, nggak asik banget kayak gini kayak anak kecil. Aku siapa? Yang lansia siapa? Jawabannya seperti anak Enggak. kecil. Ya udah. Bapak standby aja ya. Yang tua siapa? Dijawab bapaknya Yesus. Yang muda siapa? Si Yesus. Berarti Tuhannya dua. Ya udah. Nggak usah kayak gini loh Pak. Orang lagi ngejelasin jangan dipotong. Manusia juga nggak punya emosi gitu. Masa kayak kita ngadepin kayak bayi. Yang tua siapa? Yang kecil siapa? Kan udah kita bilang Tuhan lu dua-duanya lagi gotong royong. Udah. Ya udah terima aja. Ya udah kan maunya kan dijawab Tuhannya gotong royong bareng ya udah nggak apa-apa. Nah tapi Bang Goto lagi menjelaskan dari perspektif Yahudi. Gitu loh. Kenapa sih kayak anak kecil? Ya siapa? Kali-kali ya Allah. Makanya tadi saya kasih contoh nih tadi, saya kasih contoh mimpi Yusuf. Apa maksudnya mimpi Yusuf? Nah, kenapa sampai anak-anak Yakub ini ketemu Yusuf? Itu semua berbicara pemulihan bangsa Israel. Nasionalis bangsa Israel. Berbicara semua itu. Dan saya mau jelaskan pelan-pelan, dia mau paksa bahwa itu Yesus, tidak ada.
Tidak ada narasi-narasi nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi, tidak ada. Mereka ada di kitab. Kalau ada Yesus tuh, mereka masuk semua Kristen. Itu nubuat, itu cocokologi kau untuk mencocokkan kitab kau itu dan kitab Yahudi. Dia maunya tadi gitu Bang Goto, bahwa anak manusia di situ, Mesias yang dimaksud itu adalah Yesus. Sementara Yesus itu tidak masuk ke dalam kriterianya Mesias bagi orang Yahudi. Karena gini kan, aku baca satu-satu. Di dalam Yeremia 23 ayat 5, Mesias itu harus dari keturunan Daud. Harus dari keturunan Daud, dari ayahnya lah, langsung kandung, bukan dari rohani. Sementara Yesus bukan dari saya keturunan Daud, karena dia nggak punya ayah. Sudah sering saya jelaskan. Makanya. Mesias menurut Yahudi itu keturunan Beni Zerah. Tahan dulu, Beni Zerah dari Daud. Menurut tradisi Yahudi, Zerah, Beni, Azara ya, Zerah, Beni itu harus dari bapak. Sementara Maryam dengan Yusuf itu tidak berhubungan. Maryam itu turunan Lewi. Tidak ada hoax itu Matius 1 ayat 1. Yesus bukan turunan Daud. Karena menurut tradisi Yahudi, karena saya belajar tradisi Yahudi, nanti seorang baru disebut keturunannya ketika dia nyambung dari bapaknya, benih sperma dari bapaknya. Yesus tidak berhubungan dengan Yusuf. Yusuf memang garis lurus turunan Daud, betul, Yusuf. Tapi Yusuf dengan Maria tidak berhubungan. Jadi Yesus bukan turunan Daud. Yesus itu turunan Lewi dari ibunya. Hanya dicocokologikan, dirubah sejarahnya seolah-olah Yesus turunan Daud, padahal bukan. Kalau Yesus turunan Daud, mereka pakar-pakar Alkitab, Bang. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka semua sudah rame-rame. Itu logikanya, percaya Yesus. Tapi mereka tahu bahwa Yesus bukan turunan Daud. Poinnya di situ. Sekali lagi ya, tradisi Yahudi itu baru bisa disebut turunan dari bapak, dari bapaknya, ya. Dari benih, Zera, benih. Dari spermanya. Bukan akal-akalan doktrin. Bisa dipahami. Makanya belajar kalian tradisi Yahudi. Kalian jangan cocok melogikan saja. Tidak ada nubuatan Yesus dalam kitab Yahudi. 24 bab asli kitab Yahudi tidak ada. Kalian aja masukkan tambah-tambahkan. Kalau dikatakan anak manusia, itu semuanya berbicara tentang Melkisedek, ya, berbicara tentang nabi-nabi, tentang bangsa Israel. Melkisedek itu sosok yang paling bukan. Kenapa? Karena dia tidak berbapak, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Dalam tradisi Yahudi, ya, sosok ini adalah sosok yang diagungkan karena sosok ini yang memberkahi Abraham. Ya, Bang Goto. Pertama kali memberkahi Abraham. Kita terima tamu dulu, Bang Goto. Darti, selamat malam Darti. Halo, Darti. Suaraku kedengaran nggak? Darti. Halo. Darti, panggilan pertama. Panggilan kedua. Udah lanjut Bang Goto, nggak jelas. Ya, makanya saya suruh dia baca tadi Yesaya 10 53 10 sampai 13. Saya suruh baca dia kisah Daniel di Gua Singa. Supaya dia paham-paham sedikit tradisi Yahudi. Jadi dulu itu, Bang, Yahweh, Yahudi katakan Tuhannya Yahweh, itu selalu menyelamatkan nabi-nabinya ketika dalam posisi terjepit. Diselamatkan semua itu. Diselamatkan semua. Musa saja itu dari bayi sudah diselamatkan, kan begitu. Jadi memang dia berbicara tentang pemulihan bangsa Israel, bagaimana caranya Israel bisa pulih. Kita baca kisah Kores dengan pembuangan di Babel. Nah, Allah mengangkat Kores, ya, Tuhan Yahudi Yahweh mengangkat Kores sebagai Mesias untuk memulangkan kembali bangsa Yahudi yang dibuang di Babel. Pembuangan di Babel. Ya. Jadi saya berbuat Raja Kores untuk Raja Hizkia. Bentar. Ya, silakan. Bentar Bang Goto. Bang Boru Pasar Ibu, selamat malam. Malam juga. Iya, Islam Kristen Bang.
Lanjut Bang Goto sama Pak Pasaribu. Ya, kalau Bang Pasaribu setuju, berarti Bang Pasaribu juga belajar tradisi Yahudi ya. Karena tradisi Yahudi Bang tidak bisa salah, karena mereka yang menjalankannya. Kan begitu. Ketika mereka katakan itu tidak ada kaitannya dengan sosok yang bernama Yosua Masia, itu tidak ada kaitannya. Karena mereka yang punya kitab, mereka yang menulis kitab, mereka yang menulis hukum-hukum mereka. Kan begitu. Tidak mungkin mereka tidak paham. Kan begitu. Sekarang pertanyaannya, kalau dicocokologikan seperti itu, apakah bisa kita uji dengan disiplin-disiplin ilmu? Kan begitu. Ternyata ketika kita uji, nggak nyambung, bro. Nyambungnya di mana coba? Kan begitu. Dari sisi gramatikal saya sudah tidak nyambung barang ini. Bentar Bang Goto, aku pengen nanya sama Pak Pasaribu. Pak Pasaribu percaya nggak apakah ada nubuatan Yesus di perjanjian lama? Maksudnya? Terus? Nubuatan tentang Yesus di perjanjian lama. Ada nggak? Sepengetahuan Pak Pasaribu. Aduh, jaringannya apa ya? Jaringanku. Enggak, bagus. Ya. Bagus Pak Pasaribu. Ya. Oke, lanjut. Ya tadi kan Pak Pasaribu setuju dengan pernyataan Bang Goto. Maka saya tanya, Pak Pasaribu ini percaya nggak nubuatan Yesus di perjanjian lama? Ada, ya. Di mana itu Pak? Cuman gini di perjanjian lama, maksudnya di dalam surat apa itu kita kurang mengerti, kurang ingat gitu. Berarti menurut Pak Pasaribu ada nubuatan Yesus di perjanjian lama, tapi Pak Pasaribu nggak tahu ayatnya di mana gitu ya? Nah, ada. Soalnya kita bukan Tapi nggak tahu. teologi. Oh gitu. Baik. Dan juga nih Bang Goto. Lanjut Bang Goto di narasinya. Biar Yang sering dibawakan Yesaya 95 saya sudah terangkan Bang, Yesaya 95. Saya terangkan itu kata per kata berikut kejadian yang terjadi. Kan begitu. Di situ kan tertulis Yesaya 9:56, sebab seorang anak telah lahir, ya. Kalau dikatakan telah lahir, orangnya sudah lahir. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Yesus tidak punya lambang pemerintahan. Menurut tradisi Yahudi, ketika seseorang dikatakan ada lambang pemerintahan, dia seorang raja resmi yang memerintah, yang memimpin satu bangsa atau memerintah dalam satu negara. Kalau sekarang, jadi ketika dikatakan sebab seorang anak telah lahir, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Kalau ada di atas bahunya, dia seorang raja. Apakah Yesus raja? Bukan. Kalau Kores raja. Kan begitu. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ia akan disebut penasehat ajaib. Kan begitu. Kenapa Kores disebut penasehat ajaib? Karena Kores berhasil mendamaikan imam-imam Yerusalem dengan imam-imam yang ada di Babilonia. Allah yang perkasa. Kenapa Kores disebut Allah perkasa? Kenapa itu untuk Kores? Karena semua orang yang membebaskan, ya, siapapun itu yang membebaskan bangsa Israel keluar dari penjajahan, maka ya Tuhan Yahweh akan menyebutnya Allah. Di mana contohnya? Keluaran 7 ayat 1. Tuhan Yahweh itu mengangkat Musa sebagai Allah. Anda tahu Firaun? Firaun itu perkasanya luar biasa. Musa diangkat jadi Allah, diangkat jauh melebihi daripada Firaun. Enggak. Lewat ya, sudah ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, Kores. Dia disebut penasihat ajaib, Kores. Kenapa? Karena dia berhasil mendamaikan imam-imam Yerusalem dengan imam-imam di bangsa Babilonia. 3, ya, Allah perkasa. Kenapa dia disebut Allah perkasa? Karena semua orang yang berhasil membebaskan bangsa Israel akan disebut sebagai Allah oleh Allah Yahweh.
Contoh Keluaran 7 ayat 1 saya baca tadi. Jadi kita pakai data. Nah, terus kenapa disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal? Kenapa Kores disebut dengan sebutan Bapa yang kekal? Karena semenjak keluarnya bangsa Israel dari pembuangan Babel, Irak, sampai detik ini, bahkan sampai kiamat, Irak tidak akan pernah lagi menjajah Israel. Ada sejarah setelah pulang semua dari Irak, dari Babilonia, Israel dijajah lagi dengan Irak? Tidak ada. Sampai detik ini, bahkan sampai kiamat, Israel tidak akan pernah lagi dijajah. Makanya Kores disebut Bapa yang kekal. Terakhir, Raja Damai. Kenapa Kores disebut Raja Damai? Karena Kores berhasil mendamaikan dua kubu yang bersiteru. Itu maksudnya ayat itu. Makanya dikatakan sebab seorang anak telah lahir, bukan sebab seorang anak akan lahir. Sebab seorang anak telah lahir. Di zaman Yesaya, Kores sudah lahir. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Bisa dipahami ya? Jadi ini Anda lihat Yesaya 45 ayat 1. Yahudi katakan itu untuk Raja Hizkia. Tapi itu Yahudi bukan Yahudi Rabani. Alkitabnya bukan. Ya. Kalau Yahudi Rabani itu diakui itu Kores. Baca Yesaya 45 ayat 1. Hizkia bukan Mesias. Raja Hizkia bukan Mesias. Tapi Kores itu Mesias. Buka Yesaya 45 ayat 1. Satu-satunya raja yang berhasil membebaskan Israel dari pembuangan Babilonia adalah Kores, bukan Hizkia. Sejarahnya ditutup. Kenapa? Dengar baik-baik, ya. Karena ini pelajaran buat kalian yang nonton di bawah ya. Kenapa? Karena bangsa Israel, orang-orang Yahudi tidak mau ada nabi di luar dari Israel. Makanya dia ganti dengan Raja Hizkia. Padahal ini untuk Raja Kores. Raja Kores itu Raja Persia, Iran. Yahudi itu penyakitnya juga sering membelokkan sejarah. Salah satunya adalah ya pengorbanan Ishak dan Ismail dibelokkan oleh Yahudi. Sekarang Kores dan Hizkia, ini untuk Kores dibelokkan ke Raja Hizkia. Kenapa? Raja Hizkia orang Israel, Kores bukan, Raja Persia. Padahal dalam Yesaya 45 ayat 1 jelas dibelokkan lagi oleh Yahudi. Padahal ini untuk Raja Kores, karena dia Raja Persia orang Iran, ditutup jalurnya oleh Yahudi, diganti Raja Hizkia. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Jadi Raja Kores satu-satunya raja yang membebaskan bangsa Israel dari pembuangan di Babel. Sampai detik ini Irak tidak lagi menjajah Israel. Makanya dikatakan Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu untuk Kores, bukan untuk Yesus. Yesus tidak pernah jadi raja. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami. Yang mana itu? Bang Bodu ya. Karena saya belajar nubuat-nubuatan Bang. Makanya Abang kalau mau lebih jelas lagi, Abang beli bukunya Profesor Dr. John Barton Payne. Judulnya Encyclopedia of Biblica Prohesi. Beli Bang, silakan dipelajari. Beli ya, pelajari baik-baik Bang. Oke. Jelas bukunya ya, John Barton Payne. Judulnya Encyclopedia of Biblica Prohesi. Silakan Bang. Sedikit dasar itu. Silakan lanjut nih. Ya, baiklah kalau begitu Bunda. Masuk. Lagi asik-asik nonton drama Korea, diganggu aku. Oke ya. Ya jadi gini Pak Boru ya. Kalau kita bicara tentang agama itu, kita harus ikut kepada perspektif penganut agama tersebut. Contoh, kalau kita bicara tentang perspektif agama Yahudi, ya udah kita sandarkan cara memahaminya seperti yang mereka pahami. Karena kan kita harus menghargai keyakinan orang lain tuh. Sebenarnya kami juga begitu. Kami ingin sekali umat Kristen itu memahami Kristen sesuai dengan perspektif Bible. Tapi yang paling sering kami saksikan adalah umat Kristiani naik ke sini itu membawa perspektif sendiri-sendiri dan tidak membawa perspektif dari Bible itu sendiri. Justru kami yang sering mengingatkan kalian untuk ikuti Bible. Salah satunya contoh di antara kasus adalah ketika kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, sementara tertulis dalam kitab kalian itu Yesus memperkenalkan Tuhannya.
yang juga adalah Tuhannya manusia pada waktu itu. Maka ini ambigu dan bias atau aneh, kontradiksi kalau kalian justru menuhankan Yesusnya itu sendiri. Jadi buat teman-teman Kristen, kalaupun kalian mau menjelaskan agama kalian, mohonlah sesuai dengan Bible. Karena apa nggak capek muncul 7 ribuan denom, 60 ribuan denom? Ayo dong, back to Bible, back to Bible. Ayat mana yang kalian mau bawa untuk menjelaskan doktrin yang kalian imani saat sekarang ini? Biar kita itu nggak apa ya, kayak di Gumasa bilang A, si Holong bilang B, Kak Robuni bilang apa, terus kakak ini Rubikana bilang apa, jadi kayak mana yang benar di antara kalian gitu loh. Seperti itu, nggak ada yang seolah-olah tuh nggak ada yang betul-betul bersandar kepada Bible. Jadi oleh karena itu teman-teman Kristen kalau tidak paham tentang kekristenan jangan coba untuk menjelaskan, lebih baik bertanya saja tentang agama saya itu agama Islam atau pemahaman saya tentang agama kalian yaitu Kristen. Seperti itu Bapak Boru. Bapak Boru ada pertanyaan? Bentar. Maaf, Bang. Maaf nih. Bukan abang-abang. Maaf nih, Bang God. Ya, silakan. Menimbangi bahasanya Kak Rifa ini, emang kakak sudah paham isi Bible semua? Sudah cukup paham daripada orang Kristen rata-rata. Ya. Emang kakak Dibandingkan apa? Emang kakak SD? Apa itu SD? Teologi. Saya belajar selama 6 tahun secara otodidak, bahkan saya mengadakan diskusi secara aktif dengan para pendeta-pendeta kalian. Saya membaca jurnal-jurnal ilmiah, mungkin saya lebih berkualitas daripada orang-orang di STT. Oh, begini. Bahkan saya belajar secara serius bahasa Ibrani. Contohnya saya masih punya nih ya buku kaidah bahasa Ibrani, mana ya? Dari mana di sana. sejarahnya? Sejarah apa, Pak? Masukku dari mana? Nih, Dasarnya itu kok bisa guru jadi saya yang ngajarin saya bahasa Ibrani bahkan adalah seorang yang terkenal, Itu pernah kan masuk primbon, bukan keagamaan Kristen. primbon. Peribahasa mungkin. Bahasa Ibrani itu bukan primbon, Pak. Bahasa Ibrani itu bahasa itu kan aslinya kita. bahasa, Iya. keagamaan, bukan Ya, Bible, mungkin kita nggak Anda bisa, pelajari. kita tidak bisa mengerti keagamaan kalau kita nggak ngerti teks aslinya, Pak. Ya, betul. Betul. Jadi bahkan saya kan, Bapak kan nanya, memangnya saya udah paham, saya jelasin kalau saya belajar, termasuk belajar bahasa Ibrani. Itu loh. Terus apa Pak? Bapak mau, jangan menginterogasi saya Pak, saya lagi nggak tes CPNS, Bapak nanya pemahaman saya aja, apa yang mau Bapak tanyakan? Mending Bapak nanya aja. Saya kembali begini di forum ini. Ya Bapak menanya aja Pak, kalau Bapak menjelaskan Bapak harus buka cam, kalau Bapak nggak buka cam Bapak nggak boleh jelasin apa-apa. Oh, Bapak bertanya aja. oke lah. Lanjut. Oke. Lagi belum bisa on cam. Ya udah kalau gitu Bapak bertanya aja. Karena kalau Bapak menjelaskan tapi Bapak bukan orang yang capable menjelaskan, kami itu nggak mau. Kasihan orang-orang yang orang-orang yang menonton. Mereka juga butuh edukasi. Jadi kalau Bapak tidak punya kapasitas menjelaskan, Bapak jangan menjelaskan. Lebih baik Bapak bertanya saja kepada kami yang, makanya kami buka room ini karena kami merasa bertanggung jawab dan merasa bisa menjelaskan Pak. Makanya kami minta ditanya. Jadi kami yang jelasin. Saya mahasiswi semester akhir prodi komunikasi penyiar Islam dan mata kuliah saya juga ada salah satunya kristologi. Pak. Lanjut lah. Iya, begitu Pak. Jadi kami bicara atas dasar keilmuan, bukan atas dasar kebencian, ketidaksukaan gitu. Terima kasih lah. Lanjut. Bapak nggak ada pertanyaan? Saya serahkan sama Bang God aja. Ya udah Bang Goto silakan. Ya, mungkin Bapak bertanya satu aja lah. Jadi begini Bang ya, kalau kita menilai tokoh-tokoh dari Yahudi, kita mesti menilai dari budayanya Bang, dari tradisinya. Nggak bisa kita menilai seorang Yesus murid-muridnya, ya seorang Yesus dan murid-muridnya itu dengan tradisi Yunani Bang. Nggak boleh salah itu, nggak bisa begitu Bang. Kita harus melihat Yesus dari tradisi yang dianut. Ya, lanjut. Yesus itu orang apa? Dia lahir di mana? Dia mengajar Taurat di mana? Jadi kita harus melihat dari situ Bang. Oh. Kan begitu. Oke, lanjut lah Bang. Ya, jadi macam Bapak, saya mau tahu Bapak ya, saya kan harus ke kampung Bapak. Gila. Saya mau tahu kehidupan sehari-hari Bapak, saya harus bertanya kepada tetangga Bapak. Masa kita mau tahu
kehidupan Yesus, kita tanya sama orang Yunani. Kan salah, Bang. Oke, lanjutlah. Kan begitu. Oke, Bang, oke. Ya, coba kita buka sedikit logika kita lah. Kita berpikir logis saja, Bang. Oke, mantap. Ketika kita mau mengetahui siapa Yesus, siapa murid-muridnya, kita mesti menggunakan tradisi Yahudi karena mereka hidup di sana, mengajarkan ajarannya di sana. Masa kita mau cari tahu tentang mereka, kita pakai tradisi Yunani? Kan salah, Bang. Oke, Bang, oke. Nggak masuk akal seperti itu, nggak sesuai dengan disiplin ilmu. Oke, lanjut, Bang. Saya, Bapak mau tahu saya, ya Bapak ke Toraja. Iya. Kan bertanya, kan begitu. Oke. Jadi, di mana orang itu hidup, tokoh itu hidup, kita harus belajar tradisinya, tradisi tokoh tersebut. Kebanyakan teman-teman Bapak Kristen itu menilai Yesus dari tradisi Roma, tradisi Yunani. Itu yang masalah, Bang. Jadi tidak nyambung. Makanya profesor kalian ya, saya angkat satu nama ya, Profesor Davis ya. Dia katakan hampir dipastikan Bible yang ditulis pertama kali oleh Eusebius tahun 326 itu tidak sesuai dengan tradisi Yahudi. Kenapa? Karena Eusebius menulis atas tekanan Konstantin. Menulisnya di tradisi Yunani, tradisi Roma, bukan di tradisi Yahudi. Poinnya di situ. Makanya profesor itu menolak tuh, memprotes. Padahal mereka semua itu profesor dan New Testament. Loh, mana Pak Boru tadi? Turun dia. Ya, saya sapa dulu. Ya. Bang Ari, Oh, iya, selamat iya. malam Bang Ari. Halo Bang Ari. Bang Ari, selamat Aku malam. parkun dulu ya, Bang. Jauh nih. Iya Uni. Bang Ari, selamat malam Bang Ari. Ayo, kalian Kristen naik bertanya aja lah, biar ada berdiskusi kita nih. Ya, tanya aja, Pak. Ari, Tanya selamat aja. malam. Nanti saya jawab. Selamat malam. Bang Ari. Nanti saya jawab, Pak. Halo, ya Bang Ari. Turun aja, Bang. Nanti report. Ya, naik saja lagi. Tanya Bang, Jadi begitu, Bang, belum ya. ada Kristen yang minta. Kita kalau menilai toko, mempelajari ya tentang toko tersebut, kita harus nilai dari tradisi toko itu. Dia tradisi apa dia pakai? Dia hidup di tradisi mana, di budaya mana dia hidup. Begitu. Makanya saya pernah bilang sama orang Kristen, coba kau pikir ya, kenapa Injil-Injil asli yang berkaitan dengan Isa itu sendiri, Yesus Masiah, mesti kalian tidak percaya? Sementara Injil yang kalian percaya itu dasarnya pun ditulis oleh seorang Yunani yang bernama Lukas. Lukas bukan orang Yahudi. Lukas itu orang Yunani. Mesti kalian harus lebih percaya dengan Injil-Injil yang dibuat atau yang dikarang atau yang ditulis orang Yahudi. Karena Yesus hidup dalam tradisi Yahudi, bukan hidup dalam tradisi Yunani. Kalau kita mau berpikir logis, kan begitu. Masa Anda cari tahu saya di Makassar, saya itu orang Makassar, saya orang Toraja. Mesti Anda cari tahu saya di budaya Toraja, karena saya orang Toraja. Kan begitu, Bang. Kalau mau logis. Jadi lucu kalian ini. Karena melabrak, maka saya pernah bilang, kalian ini karena doktrin dogma, kalian melabrak seluruh ilmu pengetahuan, seluruh disiplin-disiplin ilmu. Kehilangan logika, kehilangan rasionalisme. Kenapa? Karena memang kalian menilai sesuatu tidak pada tempatnya, gitu. Mendudukkan sesuatu itu tidak pada tempatnya. Kan begitu. Bible kalian saja, saya kan pernah bilang, dalam Bible itu terdiri dari dua penjelasan besar. Yang pertama informasi-informasi, yang kedua ajaran-ajaran. Kalian putar balik ini. Ajaran-ajaran kalian dulukan di informasi kalian dulukan di ajaran. Seperti contoh Kejadian 1 ayat 1 sampai 3.
Itu bukan ajaran, itu informasi kejadian bumi. Kalian jadikan ajaran, akhirnya menyesatkan. Berkali-kali saya sampaikan, dalam Bible itu ada dua penjelasan besar, kawan. Ya, informasi-informasi dan ajaran-ajaran. Jangan dibalik. Kalau informasi-informasi, tempatkanlah, dudukkanlah dia di informasi. Kalau dia ajaran, dudukkanlah dia di ajaran. Jangan informasi kalian ajarkan, ajaran kalian informasikan. Lah, jangan dibolak-balik, bang. Ajaran Anda ajarkan, informasi Anda sampaikan. Jangan informasi Anda ajarkan. Kejadian 1 ayat 3 ya sampai 27 itu informasi tentang kejadian manusia, kejadian bumi dan penciptaan manusia. Kalian ajarkan ini sebagai satu doktrin bahwa kejadian 1 sampai 3 itu berbicara Tritunggal. Salah, tanda kali. Karena ini informasi kejadian bumi, bukan ajaran Tritunggal. Berkali-kali saya katakan dari tahun lalu, malah tuh dari tahun lalu. Baru kalau Anda baca narasi-narasi kitab suci, apalagi Bible, perhatikan 3 hal: latar belakang, makna, tujuan. Misalnya contoh, Anda mengkaji Yohanes 14 ayat 6, kaji latar belakang ayat ini disebutkan. Kedua, makna, tujuan. Saya pernah jelaskan ini Yohanes 14 ayat 6. Saya pernah jelaskan ya, bahkan depan Akademi Kristen saya jelaskan secara offline. Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ini Yesus ucapkan latar belakangnya karena banyak pengikutnya lari, karena takut dengan tekanan Farisi. Diucapkanlah ini. Makanya kalau kau baca ayat 1, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kenapa? Yesus tahu murid-muridnya gelisah, gentar hatinya, karena di bawah tekanan Farisi banyak yang membelot, banyak yang lari keluar dari saya kan pernah bilang, kalau Anda mengkaji satu narasi, ya studinya dilakukan dengan cara sistematis, teratur, berurutan logis. Teratur dari ayat 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Baru studi keduanya dilakukan dengan cara interdisipliner, menggabungkan dua ilmu. Kenapa sih Yesus mengucap ini? Sejarahnya seperti apa sih? Budayanya seperti apa sih? Begitu, kawan, supaya selesai itu. Jangan kira doktrin dogma, akhirnya Anda tersesat. Jalan Anda katakan tujuan, jalan, tujuan. Jalan bukan tujuan bukan jalan. Itu poinnya. Ya, silakan disapa, ada tamu, Bang. Oke, selamat malam Bang Hasitam. Halo Bang Hasitam. Bang Hasitam, selamat malam. Udah duduk belum deh? Suaraku jelas Bang Goto? Jelas Bang, jelas. Iya, Bang Hasitam, selamat malam. Halo Bang Hasitam, kenapa minta permintaan terus nggak ngomong kalian? Waduh. Kok kalau nge-record Bang tuh, Pak. Iya. Jadi begitu Bang ya. Lanjut dong. Baik, kalau tanya Bible, saya hafal ratus ayat Bible. Saya ulangnya dasar-dasarnya. Ya, perhatikan teman-teman dasar-dasarnya. Ya. Bible itu terdiri dari dua perjanjian. Yang pertama itu The New Testament, yang kedua Old Testament ya, perjanjian baru dan perjanjian lama. Dalam Bible terdiri dari dua penjelasan besar, informasi-informasi dan ajaran-ajaran. Kita ke perjanjian lama dulu. Perjanjian lama itu kalau Protestan terdiri dari 39 kitab, 929 pasal ya, dan 23.144 ayat. Itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru terdiri dari 27 kitab, 260 pasal ya, 7.957 ayat dan mengandung 578 nubuatan. Kalau perjanjian lama 1.239 nubuatan. Jadi total keseluruhan Bible Protestan itu
kitab, ya, 1189 pasal, 33.101 ayat, dan mengandung 1.817 nubuatan-nubuatan yang mencakup 8.352 ayat-ayat nubuatan. Ini dulu yang kalian hafal. Kalau kalian sudah hafal ini, akan maju dia. Ini dulu kalian hafal kalau belajar Bible. Kalau kalian tidak hafal ini, maka konsep dasarnya tidak ada. Hafal dulu ini. Yang saya sebutkan tadi, hafal dulu. Kalau kalian sudah hafal, maka konsep dasar ini akan menjadi, ya, akan menjadi bahan pengkajian Anda selanjutnya. Ya, bisa dipahami ya, bisa dipahami, kawan-kawan. Jadi kalau sudah dihafal yang saya sebutkan tadi, dia akan maju. Nah, kita maju sekarang mengkaji ayat per ayat. Apa sih ayat itu? Kenapa ayat itu bisa ada? Kenapa bisa ada pasalnya? Kenapa bisa ada ayatnya? Kaji semua secara sistematis. Kapan ayatnya masuk? Kapan pasalnya masuk? Kapan nomor-nomornya masuk? Begitu, Bang. Dikaji secara sistematis. Siapa yang nulis kitab Taurat? Siapa yang nulis Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, sampai seterusnya. Siapa yang menulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose. Siapa yang menulis semua itu? Tersistematis. Tahun berapa dia ditulis? Ngerti, tapi dasarnya yang saya sebutkan tadi. Kalian harus hafal dulu itu. Kalau kalian nggak hafal, nggak maju itu. Yang ada doktrin dogma di otak Anda. Kenapa Anda tidak mengkaji secara sistematis? Jadi pelan-pelan, pelan tapi pasti. Kalian akan mengerti ujungnya kemana nih, ya. Dan begitu. Kalau itu saja kalian tidak hafal, maka tidak bisa maju. Tidak bisa kalian kaji Bible. Kalau dasar Bible saya kalian tidak hafal, maka tidak mungkin maju ke tingkat 2. Kalau teman-teman di strata 1 itu memang dipelajari, mereka hafal. Karena ini dasar ini, yang saya sebutkan tadi pertama itu dasar tuh. Untuk mempelajari Bible. Kalau Anda tidak hafal itu tidak bisa maju. Makanya jemaat-jemaat gereja yang naik di sini tuh banyak ngeyel, banyak tidak ngerti apa-apa karena memang tidak ngerti dasar dari Bible-nya. Kalau saya ngerti karena saya belajar. Saya ngerti dasar Bible. Mulai dari A sampai Z, ujung-ujungnya kemana dia? Dia maksudnya apa tuh? Latar belakangnya apa? Maknanya apa? Tujuannya apa? Saya ngerti. Begitu kawan, supaya Anda juga bisa mengerti apa sih sebenarnya kitab suci saya ini. Kenapa sampai saya imani begitu kuat? Apa dasarnya? Nah begitu. Kalau Anda tidak bisa lagi Bible, minimal Anda mampu, kalau Anda Protestan, minimal Anda mampu menjelaskan 5 pilar iman Kristen. Kalau Anda memang tidak paham dasar Bible, itu aja 5 pilar iman Kristen. Itu sudah lumayan buat Anda yang Kristen. Anda mau belajar, apa itu 5 pilar iman Kristen? Sola Gratia, sola fide, tuh, sola scriptura, sola Christus, sola solideo. Ini yang kalian pelajari nih. 5 pilar iman dasar Kristen versi Lutheran, Protestan. Saya dulu mantan Protestan, kawan. Mantan Protestan. Kalau Anda tidak paham dasar Bible, Anda kurang mengerti Bible, karena Bible memang Anda pegang sekali seminggu. Anda minimal Anda ngerti 5 pilar iman Protestan. Anda ngerti ini, supaya Anda naik dari Komal tidak salah menjelaskan. Karena Anda mengkaji secara sistematis. Tapi kalau ini aja Anda tidak paham, ya dasar 5 pilar, 5 dasar iman Kristen, bagaimana caranya Anda menyampaikan iman Anda ke Komal-Komal? Tidak bisa. Yang Anda justru nanti menghujat. Kenapa? Karena Anda ini aja 5 pilar dasar iman Kristen Anda tidak ngerti. Makanya kalian biasa jadi bulan-bulanan diskusi. Karena kalian bicara iman, iman kalian sendiri tidak ngerti dasarnya di mana. Lompat kiri, lompat kanan. Belajar dulu ini. Kalau Anda Protestan, belajar yang 5 ini. 5 sola ini dasar iman Kristen. Kalian aku parkun sholat bentar ya. Ya silakan.
begini Bang Goto, aku takutnya kau malah rungkat, aku ngantuk sekali aku nih Bang. Oke, tutup aja Bang kalau gitu, tutup aja Bang. Besok pagi kita lanjut ya. Ya, Gak ada udah ini sudah turun. Banyak saya ngantuk juga Bang. Besok pagi kita lanjut ya. Ya, oke, tutup aja Bang. Oke, Iwan Villa yang di bawah, saya minta maaf, saya lelah sekali nih teman-teman, saya istirahat dulu, mungkin insya Allah besok pagi kita lanjut. Tutup aja Bang. Saya Makasih buat teman-teman yang sudah tap like. Ya, makasih buat teman-teman yang sudah tap like. Follow yang belum follow dulu. Yang belum follow. Yang belum follow silakan follow dulu teman-teman ya. Besok kita lanjut lagi lah. Masya Allah. Syukron teman-teman yang sudah tap layar, yang sudah share dan posting ulang, yang sudah absen laporan, yang sudah memberikan hadiah. Barakallahu fikum. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua, dimurahkan rezekinya, diberikan Allah kesehatan, dilancarkan segala urusannya. Amin ya Allah. Oke, Bang Goto, Bang Teguh, Alam, Iwan Villa, semua yang ada di bawah, saya pamit dulu. Besok kita lanjut lagi. Saya tutup dulu komalnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi syariat di zaman Yesus itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus, bukan berarti membatalkan dia Islam atau Muslim. Gitu. Coba Ya, Bang. ditanyain Ustaz. Coba nanti ditanyain yang membaptis dia itu siapa? Iya, Yohanes lah, tahu saya. Jadi Bang, orang-orang yang mau dibaptis itu orang yang mau jadi Tuhan. Ya itu. Itu Bu. Ini saya mau bertanya satu Ustaz. Terakhir ya pertanyaan terakhir ya. Pokok intinya menurut saya Yesus bukan Islam ya menurut saya. Ya, karena dia dibaptis kata Anda kan gitu. Kalau Gini. Nabi Muhammad saya betul lupa Ustaz. Kalau Nabi Muhammad saya yakin 100% Muslim. Baik. Nah, kenapa ini? Karena dia rekam jejak dia di tanah Arab. Nah, itu udah pasti. Kan gitu. Kalau ini menurut misal saya ya. Saya mau satu pertanyaan Pak Ustaz. Saya kan kita kasih nengok tuh. Ini bukan saya Ustaz ya. Yang katanya nanti tuh kalau kita berbuat baik ngabulkan kebenaran lah ya untuk Islam ya. Itu nanti dikasihkan 72 itu gimana itu Ustaz? Yang dibilang itu 72 bidadari itu gimana itu? Itu juga ada syarat. Terus juga Anda perlu tahu ya, 72 bidadari itu ya ketika dakwah Islam agar dulu dapat menarik orang pagan Quraisy. Kelakuan mereka sewaktu dulu itu mereka suka bermain perempuan. Gitu. Jadi di Quraisy itu mereka masalah main perempuan itu lumrah gitu. Datanglah Islam. Orang-orang Quraisy, bertakwalah kepada Allah. Kalau kalian di dunia menyukai perempuan, maka Allah akan berikan kalian ya bidadari di dalam surga. Salah satunya itu untuk kemajuan dakwah Islam. Tetapi apa yang dimaksud bidadari? Apakah betul ada? Betul. Cuma ada pula syaratnya. Syaratnya seperti apa? Orang Muslim atau Islam yang berjihad ya di jalan Allah ketika dia belum menikah lalu dia gugur di peperangan. Contoh itu yang dapat dijanjikan 72 bidadari gitu. Ya. Habis itu bagaimana kalau yang sudah beristri? Lihat lagi hadisnya. Yang sudah beristri yang dimaksud bidadari adalah istrimu kata Nabi Muhammad. Ya. Bukan 72 bidadarinya satu tapi istri sendiri. Gini, saya sebenarnya bukan kita mau ini. Saya bikin begini. Saya bikin saya kan hanya untuk berarti itu saya merujuknya ke kaum Adam ya. Misalnya kalau kaum laki-laki ya. Maksud saya begini. Kalau kita merujuknya seperti itu mungkin oke lah ya. Tapi kalau perempuan dapat apa gitu? Betul, karena perempuan ini banyak juga berdakwah dengan muslim ya.
Jadi kalau yang perempuannya itu atau anggaplah dia meninggal masih Baik. gadis, itu gimana nanti Pak Ustaz? Jadi Atau bidadari, jadi istri kita dapat apa? Laki-laki dapat bidadari. Ya, bukan kan kayak gitu. Ustaz. Bukan maksudnya dari istri ya. Maksud begini. Yang perempuan misalnya tadi pas dia meninggal lah, masih gadis ya. Lalu itu gimana merekanya atau anak-anak? Jadi gini Bang Cornelius ya. Tadi apa hadisnya? Yang dimaksud bidadari adalah istrimu. Lalu perempuan yang tidak menikah itu akan dinikahkan dengan perempuan yang belum menikah. Makanya disebut bidadari itu adalah istrimu. Yang ketika dia di dunia tidak sempat menikah, dia akan menjadi bidadari surga dan dinikahkan dengan laki-laki yang belum mempunyai istri di masa dunianya. Kalau Gimana sih? yang bayi juga seperti itu Ustaz. Hah? Kalau yang bayi Gimana? Kalau yang bayi dia tetap ya dia akan mempunyai rumah, membawa keluarganya di surga. Itu pemahaman Islam dalam masalah bayi. betul, maksudnya gini, apakah yang bayi nanti mendapat juga atau gimana? Ya kalaunya bayi saya belum mendapatkan literasi untuk itu. Gitu. Penjelasan kalau bayinya bagaimana di surga dia akan membawa orang tuanya gitu. Nah kalaunya apakah dia membesar atau seperti apa dia dapat, saya nggak berani menjelaskan yang tidak ada keterangannya gitu. Makanya di sini saya menanyakan, mungkin kan kalau untuk bidadari kan pasti merujuk ke laki-laki kan gitu dia pusat ya. Jadi yang dimaksud bidadari itu adalah istri sendiri. Jadi istri itu terhitungnya kayak gini. Dia adalah ratunya bidadari dari bidadari yang didapatkan oleh laki-laki gitu. Ya. Jadi gini Bang. Kalau untuk masalah itu kan saya udah ini menjelaskan sedikit gitu ya. Cuma saya mau tahu tadi yang ini tentang masalah yang saya tanyakan, masalah Muslim dan Yesus tadi gitu. Oke? Bang Cornelius? Gimana? Iya, pembahasan Muslim dengan ini tadi gantung itu. Saya penasaran. Penasarannya apa? Kata Anda Yesus itu bukan Muslim karena dia dibaptis, betul? Iya. Gini, di Al-Quran kami di Al-Maidah ayat 48, likullin ja'alna minhum syir'atan wa minhaja. Jadi dibaptis itu bukan berarti membatalkan Muslimnya Yesus atau Nabi Isa. Bukan. Karena setiap para nabi itu mereka mempunyai syariat sendiri-sendiri. Waktu di zaman Nabi Adam, gini, sebentar Bang. Di waktu zaman Nabi Adam nggak ada tuh, ya. Di zaman Nabi Adam sholat kayak Muslim sekarang nggak ada. Yang sholat 5 waktu sujud nggak ada di zaman Nabi Adam. Apakah Nabi Adam bukan disebut Muslim? Enggak, bukan itu ukurannya. Jadi ketika Yesus itu dibaptis bukan berarti membatalkan dia Muslim, bukan. Gitu. Jadi setiap para nabi itu ada syariatnya tersendiri. Jadi kalau saya sebut Yesus itu Muslim, kita lihat dari kelakuannya waktu dia diutus, apakah dia sesuai dengan syariat Islam. Itu maksudnya. Maksudnya sesuai dengan syariat Islam seperti apa? Contoh kayak gini, ya. Islam setiap harinya sujud. Apakah Yesus pernah sujud di zaman dulu? Ternyata pernah. Islam mengharamkan babi. Nah, apakah dalam Islam mengharamkan babi Yesus pernah makan babi? Enggak pernah. Enggak pernah ada yang dilanggar oleh Yesus dari syariat Islam. Habis itu Yesus bersunat. Islam syariatnya juga sunat. Nah, gitu. Terus juga waktu Yesus ya dia mati, katanya dia dikafani, sama syariatnya dengan Islam dikafani. Gak ada yang melanggar Islam gitu. Jadi bukan berarti Yesus itu membatalkan dia Islam ketika dia dibaptis. Kalau dibaptis apa artinya? Mensucikan diri gitu, menghapus dari dosa. Lah sama dengan Islam, wudu pun juga menghapus dosa. Gak ada yang bertentangan, cuma cara Kristen baptis ya dalam nama Bapa, Putra,
dan Roh Kudus, kan kayak gitu. Ya lihat orang Islam itu ketika dia selesai ya berwudu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas salihin. Kan kayak gitu. Sama nama Nabi Muhammad, rohnya yang disucikan dan menyebut nama Tuhan. Gak ada bedanya waktu baptis zaman dulu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bukan berarti saya menyamakan wudhu dengan baptis, kagak. Tapi syariatnya dari yang dilakukan Yesus gak pernah bertentangan dengan Islam gitu. Itu kan menurut Pak Ustadz kan. Kok menurut Pak Ustadz? Menurut saya ini kan beda lagi. Jurnalis. Bukan menurut fakta yang bisa kita lihat, yang mengikuti ajaran itu siapa itu sekarang. Ya, kita paham itu. Namanya tadi saya bilang, namanya kitab suci ini kan kalau dia itu merujuknya kemana itu kan tidak bisa kita ponis gitu kan maksudnya. Ya setidaknya kan kita jujur-jujuran aja dalam diskusi gitu loh. Ini kan tidak di kitab suci ini kan tidak serta merta selalu barang ini kita anggaplah barang ini cawan, barang ini piring, kita tidak selalu serta merta merujuknya ke apa bahasanya seperti itu. Mungkin barang ambillah tempat untuk kau makan nasi sana, mungkin piring gitu bahasa satunya gitu. Tidak selalu serta merta merujuknya kayak gitu, istilahnya begitu. Loh, Bang Cornelis. Ya, saya pun masih belajar juga ya, Bang Cornelis. Sekarang saya katain gini, mana dia? Ada, dia dengar. Saya dengar. Ada dikatakan dalam kitab tuh kita berdoa dan lompat-lompat. Di mana? Adakah dikatakan di situ kita berdoa sambil lompat-lompat? Kan jelas bersorak-sorai itu kan udah jelas. Sambil lompat. Bersorak-sorai dengan lompat beda, Bang. Kalau begini Bang Holong. Kalau berdoa itu biasanya tidak lompat-lompat. Cuman ketika puji-pujian itu biasanya ya. Nah, kena saya juga terus terang, saya juga sering di karismatik, maka saya tahu gitu. Kalau dia bentuk doa, dia biasa, tidak ada lompat-lompat dia. Ketika dia puji-pujian, baru ada lompat, biasanya gitu. Aduh, ini notif. Doa biasa. Ini kalau kita lihat Yesus, dia berdoa sujud, dia bersorak sampai keluar suara barat, maaf, sampai sekarang. Kalau kita lihat ya pendeta aliran di sampai suaranya kayak kejepit bebek gitu. Gimana? Pendeta gimana? Gini maksud saya, kan saya kan pernah nonton di pemerintahan Yesus ya. Kan itu kan diperintah ada ya, dia tuh pergi berdoa sujud ya, dia tuh nggak ada bersorak sampai suaranya sampai keluar sampai seperti bebek kejepit gitu, seperti kebanyakan sekarang tuh pendeta karismatik gitu, suaranya wah gitu. Ada kayak diajarkan doa kayak gitu. Oh memang ada di kitab, coba dibuka dulu. Kalau biasa begini Pak Ustadz juga Pak Ustadz, namanya kalau sujud, nama sujud Pak Ustadz ya. Sujud itu kan tidak serta merta. Ini loh Bang Cornelis. Tidak ada. Kita juga biasa ada. Saya ketahui. Bahkan juga gini kita ada bersujud sembahlah misalnya tadi mungkin kalau ada kesalahan dalam arti kata tadi ini contoh sederhana kita ngomong nih, kita antara keluarga kita ada pertengkaran, mungkin kita sujud dengan Tuhan, doa kita itu kan kalau di sini itu kan tidak serta merta selalu berdiri atau selalu duduk, tidak juga. Bebas dia doanya, bebas. Mau dia sujud tidak masalah, mau dia gimana tidak masalah. Banyak juga, banyak minta sujud menyembah itu banyak nyembah kepada Tuhan gitu istilahnya. Sekarang ini saya lihat tuh kebanyakan orang berdoa menunjukin bahwasanya aku bisa, aku itu pengikut Yesus setia gitu ya. Sedangkan Yesus berdoa sudah jangan untuk kita tuh masuklah ke dalam kamar kamu, tutuplah, sujudlah, mintalah bermohonlah kepadaku.
Ini saya kalau letakin HP bisa saya praktekin loh. Orang berdoa itu gimana? Sekarang ini kebanyakan. Contoh ini ya, kami itu ada di sini berdoa. Mari kita berdoa bersatu dalam doa katanya. Oh Tuhan Yesus gini, baju baru dikancing, lengan tangan baru dikancing, tali pinggang baru dimasukin. Oh, amin gitu ya. Ada pendeta Gertuh. Apakah itu cocok ajaran Yesus? Kalau selama saya alami ya, pas kebetulan saya juga Pak Ustadz ya, kebetulan kita di tempat kita juga, kita pas pengurus gereja juga, kita tidak sih kayak gitu sebenarnya. Mungkin kalau orang istilahnya mungkin mau berdoa, mungkin kalau gini-gini hal yang wajar lah istilahnya, kan begini dulu hal yang wajar lah ya. Belum masuk doa itu hanya wajar lah. Namanya karakter manusia ini kan tidak sama. Tidak serta-merta orang itu selalu begini, mungkin ini istilahnya kancingnya tanggal atau macam mana, mungkin dibaguskan dulu. Cornelius, Abang Cornelius. Nah, aku orang juga belajar. Minta maaf. Arti berdoa itu apa, Bang Cornelius? Oh, itu umum dia. Umum. Berdoa itu banyak. Dalam arti bukan banyak menyimpang, tidak. Tidak. Doa itu kan menyembah, meminta pertolongan. Meminta, ya udah meminta. Ya. Semua agama aku yakin kayak gitu dia. Enggak, meminta ya kan, meminta ya. Aku cuma minta artinya aja. Abang punya anak? Iya. Ya. Ketika anak abang meminta sesuatu sama abang dengan cara seperti itu, abang marah nggak? Oh, enggak. Maksudnya kayak minta macam mana itu dulu, kayak berdoa gitu. Contoh gini, dia minta sesuatu, beli buku, contoh beli buku. Ya, kita contohin praktek cara berdoa ya. Bapak Cornelius minta duitmu. Oh, Bapak Cornelius. Emosi nggak dengarnya? Oh, enggak, tidak. Itu udah beda itu namanya ada penyimpangan. Kalau saya ada penyimpangan itu. Bang Cornelius sama Bang Holong. Gitu. Saya izin untuk Tidak tutup bisa. kamera dulu ya. Saya mau minum obat sebentar gitu ya. Lanjut dulu ya. Ngambil obat sakit gigi saya ini. lanjut. Aduh, macam mana pusat gigi gitu, hancur. Iya, sakit gigi saya mau ambil obat dulu, makanya saya tutup kamera. Ya, Ya, saya ngambil minum obat gitu. Lanjutkan. Ya, siap Ustaz, siap. Gini loh, Bang Cornelius. Menurut saya memang sih menyimpang, cuman nggak segitu banyak. Coba suaranya agak digede sedikit Bang Holong, digede sedikit suaranya. Gini, maksud saya itu bukan menyimpang. Karena apa? Ketika kita berdoa, kita tuh meminta kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ya. Berarti itu mau begini Pak Holong. Bang Holong, bentar dulu. Yang namanya meminta itu bukan arti meminta sesuatu, tidak. Mungkin dalam artinya meminta itu mungkin hal yang umum juga begini, mintanya mungkin saya ini minta pertolongan, minta diberikan kesehatan gitu. Kan tidak mungkin anak kita luka gitu juga minta barang sama kita, tidak mungkin juga. Kan gitu dia. Nah, kan beda kalau permintaan doa dengan minta sesuatu ke orang tua atau kita minta sesuatu ke orang, kan beda, ada kayak gitu cara permintaannya, kan gitu. Itu harus kita bilah itu mana yang minta. Waktu kita berdoa minta sesuatu itu harus kita bilah, tidak bisa kita samakan gitu. Tidak bisa. Maaf ya. Kan kalau Kristen ini kan banyak berapa contoh, banyak contoh AKBP, karismatik, BPDI Katolik gitu kan. Yang menurut abang yang paling mencolok yang paling mencolok apa dulu ini? Istilahnya dalam apa ya? Malu juga saya ngomongkan di komal seperti ini. Ya, kalau menurut saya ya melebih-lebihkan kata kitab, betul. Contohnya? Ya contohnya kita cara berdoa, ya.
sampai bersorak-sorak, lompat-lompat apa segala macam. Kan udah bilang tadi Bang Holong, namanya kalau berdoa Kristen itu sama. Yang ada lompat itu biasanya pujian. Enggak, kalau doa enggak ada lompat. Enggak ada. Karismatik enggak lompat doanya. Enggak ada. Karena saya juga sering di ibadah karismatik. Saya tahu semua, saya tahu betul gitu. Saya tahu betul. Yang maka kalau tahu dibilang, yang ketika waktu mereka lompat itu puji-pujian itu udah pasti. Enggak bisa kita pungkiri. Nah, yang kedua, kalau dia sistem doanya, ke doa itu sama. Baiklah kita berdoa dulu, itu sama dia. Nggak ada lompat-lompat doa itu. Kira-kira seperti itu dia. Lanjut. Lalu siapa yang ngajarin yang jingkrak-jingkrak di gereja itu? Kayak gimana itu? Bapak tadi pusat bilang saat aku mulai tadi nggak mau ngomong gitu ya. Saya belak-belakan aja Bang Holong. Ngapain Bang Holong pakai bahasa halus segala? Contoh aja lah ya Ustaz. Masalah pertanyaan tuh jawaban tuh terima nggak terima itu kan kembali ke iman kita kan gitu dia. Iman lagi, iman kita masing-masing gitu. Itulah selalu yang kita pegang. Imani saja, walaupun salah imannya aja gitu. Kalau menurut saya Bang Holong, apapun bentuk agama itu berdasarkan iman orangnya masing-masing. Kita mengimani juga harus bisa lihat dong. Masa kita udah salah kita lihat Begini Bang Holong, kita harus juga tahu. Contoh, jangan kita agama kita yang lain saya kata. Mereka mengimankan agama mereka, tetap mereka itu tak tahu latar belakang sejarahnya itu gimana gitu. Maka kita tidak bisa memponis. Nggak bisa bawa iman orang itu salah, nggak bisa. Karena kalau kita tengok juga fakta sejarah mereka juga ada gitu, Pak. Ada dia. Bentar Bang Cornelius. Kalau seperti itu tidak dipandu Yesus, lalu di mana benarnya ajaran kayak gitu? Coba. Kita juga Pak Ustaz. Bukan maksud saya bukan kita sama gini, ini kan maksud saya gini. Bukan kita menciptakan agama kita gitu, Pak. Agama lain juga mereka ada fakta sejarah mereka gitu, Pak. Maka mereka mengimani gitu Pak Ustadz, maksudnya Pak Ustadz. Nah, kira-kira seperti itu dia. Maka kita tidak bisa memponis juga. Iman orang itu tidak benar, tidak bisa gitu Pak. Mengimani itu salah, tidak bisa. Karena fakta sejarah itu sudah ada bagi agama masing-masing gitu Pak. Bukan hanya agama kita aja gitu Pak. Tidak bisa kita ponis. Maka saya bilang iya Bang, kalau kayak gini, kalau di Islam itu udah banyak diwanti-wanti orang karena ada dasarnya. Makanya kan dari hadis, dari Quran itu nggak bisa luput gitu. Kalaunya kami kan sallu kama raaitumuni usolli, Nabi Muhammad kagak pernah ngajarin jingkrak-jingkrak. Mana ada umat Islam jingkrak-jingkrak? Kan kayak gitu. Itu kan kembali ke orangnya masing-masing, iman masing-masing maksud tadi pusat. Tadi kan Bang Holong bilang kan iman yang gimana? Itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Saya kasih contoh. Kayak itulah model iman seseorang. Oh dia yakin ke sini, ya kena fakta sejarah mereka udah ada. Sama juga kita kan gitu istilahnya. Iya, bentar saya mau minum obat dulu baru buka kamera. Lanjut. Bang Cornelius. Ini loh, satu malam hampir ya udah subuh ya, belum. Jam 23 mau jam 12 ya. Jam 1 nggak apa-apa, setengah jam lagi nggak apa-apa. 15 menit lah gitu. Nanti saya mau ngajak teman-teman muslim baca Quran sebentar gitu. Ya, mantap itu Ustaz. Itu wajib itu Ustaz. Wajib. Mulai tadi aku masuk ke berapa room ya. Ke 6 Bang Cornelius ya. Ini agak ada aku jumpa Abang ada itu pembelajaran bagi aku ya. Yang 5 tadi yang 6 udah aku tinggalin tadi buat malu. Cuman gini loh. Mulai tadi Abang tuh ngobrol sama Ustadz itu ada perbedaan sangat yang saya lihat. Ya. Itu maka saya bilang Bang Holong, itu kan kembali ke orangnya. Oh, misal Bang Holong saya kata nih, dari Kristen pindahkan ke Muslim nih ya, Islam maksudnya ya. Itu kan berikan hati ya, haknya gitu. Maksudnya gini. Saya aja. Gimana? Saya kan Kristen. Hati Kristen yang tidak mengakui Yesus Tuhan.
kan gitu. Namun saya mengakui ajaran kitab benar dan yang menyimpang. Ya. Suaranya kurang keras Bang Holong. Iya, tadi saya mau kasih tahu juga kurang keras gitu. Enggak ada suaranya. Saya itu seorang Kristen Mantap suaranya oke. yang tidak mengakui Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, tapi ajaran Tuhan, ajaran Yesus saya akui semua benar, baik. Ya. Cuman kalau dikatakan tentang kitab, saya akui semua ajaran yang tertulis di kitab itu benar. Sama seperti Yusuf PI yang mengatakan Al-Quran itu nggak ada yang menyimpang, nggak ada istilahnya yang salah. Tapi ketika Bang Cornelis masuk, saya mendengar tadi bisa mengatakan Alkitab itu pasti ada yang menyimpang gitu. Bukan menyimpang. Kadang yang menyimpang itu ajaran orangnya. Maksud saya ada kelemahan. Aku setuju. Enggak. Kalau memang dia Kristen sejati. Beda ya, menyimpang dengan kelemahan beda ya. Itu harus bisa kita memilah gitu, Pak. Nah, yang katakan menyimpang itu kan, yang menyimpang itu biasanya penyebutan sekarang itu misalnya ajaran sesat gitu, Pak, maksudnya, Pak. Iya, maksud saya gini. Ini baru saya jumpa orang Kristen seperti Abang. Kebanyakan itu tidak mengakui, langsung mengaku gini, kitab itu tidak ada ajaran yang tidak benar, tepat, dipastikan betul. Gimana? Betul. Karena kitab suci itu, ini menurut saya tidak ada namanya sempurna, ada kelemahan itu. Nah, itu bedanya sama Abang. Sedangkan aku mengakui kitab itu sempurna. Maka aku bilang, kenapa saya bilang tidak sempurna? Karena ada kata-kata itu tidak serta-merta selalu mengatakan dor gitu, enggak. Mungkin merujuk ke situ gitu, Bah. Itu salah satunya kayak gitu, Bah. Karena kitab ini kan namanya tulisan ya. Itu pertama tulisan, dan juga yang mencatat itu manusia gitu, Bah. Menurut saya ya. Itu catatan itu maka saya bilang sepintar-pintarnya manusia juga tetap ada kelemahan. Maka saya bilang tadi dari awal, Allah aja kekeledoran menurut saya gitu, Pak. Kalau kita mau ke yang pertama gitu. Maka kita ada di bumi ini kan karena kita juga harus tahu kenapa kita sekarang ada di bumi, karena kita ada jatuh dalam dosa. Kan gitu. Kalau menurut Islam itu gimana, Ustaz? Ketika ada ke bumi, apakah manusia jatuh dalam dosa atau gimana? Enggak. Kalau di dalam agama Islam, Nabi Adam itu bertobat dan dia diampuni gitu. Ketika beliau bertobat kan, tujuan Tuhan semesta alam menciptakan Nabi Adam itu apa? Kan itu dipertanyakan. Kalau dia udah lepas dari dosa, maka kita lihat di Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah, untuk menghuni bumi. Ini Ustaz. Maka saya nanya, bukan saya menceritakan itu. Saya masuk gini, Ustaz. Apakah ketika Nabi Adam dengan Nabi Hawa ini ke bumi itu, apakah dia jatuh dalam dosa atau gimana gitu, Bah? Enggak, karena itu ketetapannya dia sebagai penghuni bumi, bukan karena dosanya. Tapi sadai kata nih, dia tidak makan buah itu, apakah dia masih ke bumi atau enggak? Gini, kalau dia tidak makan buah tersebut, apakah dia pasti ke bumi? Alasan apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan mereka kalau gitu? Kan pasti ada sebab, ada akibatnya. Itulah ya. Bang Cornelius. Oh, Bang Cornelius. Ya, dengar. Nah, tadi Abang bilang sedangkan kitab tulisan manusia toh? Ya. Berarti saya mau bisa bertanya sama Abang, kami ini saya cari juga nih. Foto atau patung yang disalib, apakah itu memang wajah Yesus? Ya, zaman itu kan mungkin bisa jadi wajah dia. Kenapa? Zaman itu wajah dia, sekarang nggak wajah dia gitu?
Enggak, maksudnya begini, mungkin bisa jadi menyerupai bahwa dia. Kenapa? Maka saya bilang tadi, setiap agama itu tidak mungkin dibuat-buat kalau tidak ada fakta dan sejarahnya gitu, Bang. Jadi gini, Bang Holong, saya agak bingung dengan Bang Cornelius ini karena perkataan beliau dari tadi bisa jadi menurut saya itu yang jadi masalah bagi saya gitu loh. Betul. Nah, saya ambil di Muslim ya, ambil di Muslim nih. Sampai sekarang kan ada namanya rambut Nabi Muhammad ya, Ustaz ya, betul ya. Rambutnya masih ada disimpan di Turki, betul ya. Terus, waktu itu namanya fakta sejarah. Demikian juga agama orang gitu, Bah. Dia kalau tidak ada fakta dan sejarah, tidak bisa dia membentukkan begini gitu, Bah. Tidak bisa dia, harus ada ini, tidak bisa juga gitu, Pak Ustaz. Salah satu seperti itu, Pak Ustaz. Kira-kira seperti itu dia. Nah, maka menurut saya ini semua agama itu benar. Ini menurut saya ya. Wah, kalau saya nggak sepakat itu. Kalau semua agama benar bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Berarti Hindu benar, Buddha benar, Yahudi benar, Kristen benar, Islam benar. Saya nggak sepakat. Karena apa? Karena gini, nanti Hindu hari Jumat ke masjid, Kristen hari Jumat ke masjid, Yahudi hari Jumat ke masjid, Islam juga Jumatan. Nanti besoknya kita ke sahabatnya Yahudi, Kristen ke sahabat Yahudi, Islam ke sahabat Yahudi, Hindu ke sahabat Yahudi. Hari Minggunya ke gereja semuanya. Kacau ini dunia. Ya, bukan begitu maksudnya, Mak. Maksudnya begini. Bukan maksudnya seperti itu. Kan begini, kita tengokkan agama ini gini ya modelnya. Tetap kalau kita tanya ngapa sih bisa gini, tetap mereka bisa menceritakan gitu, Bang. Faktanya begini dulu ya. Sejarahnya begini, maka kita lah memuja dia gitu atau menyembah dia gitu, Pak Ustaz. Seperti itu modelnya Pak Ustaz gitu. Bukan tadi lalu begini kayak Pak Ustaz ngomong gitu, tidak. Ini kalau pemikiran secara manusiawi ya gitu ya. Kira-kira gimana Pak Ustaz? Ya artinya begini, kalau kita merujuk dari paham saya sendiri gitu, yang nggak ada agama itu semua benar gitu, nggak ada agama itu bisa jadi benar atau menurut saya benar atau ada agama yang paling benar. Hanya satu saja agama yang benar. Ingat, bukan yang paling benar. Kalau yang paling benar berarti yang lain juga benar. Hanya satu yang paling benar, kan gitu. Itu enggak ada kayak gitu. Iya. Hanya satu yang benar. Jadi agama itu hanya satu yang benar gitu. Ya. Berarti satu-satunya ganteng di dunia ini gitu, Ustaz ya. Istilahnya iya, satu-satunya gitu, nggak ada semua. Kalau laki-laki ya gitu. Kalau paling ganteng mungkin ada lagi yang melebihi paling ganteng aja gitu dia. Paham Bang Holong? Paham. Bang Holong itu suaranya nggak ada. Enggak. Saya bilang ini kan kembali ke orangnya lagi, iman orang itu lagi, Ustaz. Kalau menurut saya ini karena agama itu prinsipnya mengajarkan kebaikan, menaburkan kebaikan. Tidak ada namanya agama itu menaburkan kejahatan. Kan itu Ustaz ya. Baik tidak agama apalah. Makanya tadi kembali ke iman orangnya masing-masing. Karena saya bilang orang itu juga tidak bisa menyembah barang, misalnya menyembah ini kalau tidak ada fakta sejarahnya. Mungkin menurut dia inilah pencipta langit bumi, menurut dia kena begini juga Pak Ustadz. Kalau kita mengacu ke tambah aja Pak Ustadz, banyak tambah itu sama dengan 10 itu banyak. Kayaknya 5 tambah 5 juga 10 kan, 4 tambah 6 10. Mungkin cara ibadah kita ini mungkin beda-beda gitu, tapi maksud tujuan itu sama, hasilnya 10 gitu. Kalau iya, itu cara ibadah kan tersendiri, tapi nggak ada Tuhan 10 kan gitu. Nggak ada juga yang membentuk satu kecuali angka 1 itu sendiri, betul nggak? Ya maksudnya hasilnya maksudnya kayak begini. Maksudnya hasilnya itu kan sama-sama 1 gitu, Bah. 1 maksud pusat. Maksud 10 itu kan mungkin Allah gitu, Bah. Yang kita sembah gitu, Bah. Ya gini kan, makanya di Al-Quran itu mengatakan wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu.
bukan Tuhan yang 10, bukan. Ya, enggak. Maksud saya Jadi gini, artinya Ustaz. apa? Hanya ada satu agama yang benar. Nggak mungkin semua agama benar. Betul. Maksudnya begini, Ustaz. Tadi maksud begini. Kan agama di Indonesia kan ada 6. Betul ya? Nah, mungkin maksud dan tujuan itu mungkin satu. Cuman cara ibadahnya beda-beda. Maka saya bilang tadi kalau 4 tambah 6 pun 10, maksudnya 10 itu kan merujuknya ke satu orang, Pak, maksudnya. 5 tambah 5 pun 10 gitu. Nah, tetapi cara penyebutannya beda, maksudnya cara penyembahannya itu beda, cara memujinya beda gitu, Pak. Cara doanya beda gitu, Ustaz. Nah, kira-kira seperti itu maksud saya bayangannya, Pak. Ini menurut secara manusiawi. Kalau saya sih ya jelas tidak bisa menurut saya kan kayak gitu. Kalau gini saja, saya udah sering katakan Bang Cornelius sama Bang Holong kayak gini ya. Saya ini Islam. Ya, andaikan ada agama di luar agama Islam dan dikatakan oleh Tuhan agama itu benar, maka dari 15.600 yang menonton, saya yang lebih duluan murtad. Gitu. Ngapain mereka yang murtad yang 20.000 ini? Pasti saya yang dulu yang murtad. Karena saya bukan cuma mempelajari Islam, tapi saya juga mempelajari agama yang lainnya. Pasti kalau ada yang benar agamanya, maka ya saya lebih duluan murtad. Tapi kenapa saya tetap di Islam? Karena nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan di dalam Al-Quran saya gitu ya, ada agama yang benar di luar Islam. Ya dalilnya di mana? Pasti lagi-lagi saya menurut Quran, bukan menurut saya gitu. Pasti saya menurut pedoman hidup saya. Kan gitu. Ustaz, itu saya sepakat, Ustaz. Kenapa? Kenapa Ustaz lahir memang Islam gitu? Saya pun kalau gini. saya Itu ada tuduhannya terhadap saya. Karena saya dilahirkan Islam, orang tua saya Islam, maka saya beragama Islam. Saya bilang tidak. Kenapa tidak? Ya, betul, saya mengikuti orang tua saya yang Islam karena beliau Islam. Tetapi ketika saya berakal, saya mencerna dan bisa belajar, saya pelajari itu semua agama selain Islam. Nggak bisa dikatakan saya beragama karena orang tua saya Islam. Nggak bisa. Artinya saya apa? Meneliti semua dan mempelajari semua agama. Ya saya lihat aja dulu dari namanya. Gini ya, coba tolong didengarkan dulu. Saya lihat dulu dari agamanya. Ya, nama agama. Nggak usah jauh-jauh ke seluruh dunia, ada 4.000 agama. Yang saya kaji di Indonesia aja. Di Indonesia ada Yahudi, ada Kristen, ada pula Hindu, ada Buddha. Kan kayak gitu. Ya sudah, dari namanya aja dulu. Buddha ini apa sih? Buddha adalah nama tokoh Budaisme yang bernama Buddha. Dinamakan agama Budaisme. Jadi Buddha ini agama namanya tokoh orang. Habis itu Hindu. Apa ini Hindu? Orang dari India, Hindustan sebutannya. Jadi Hindu ini adalah nama asal dari kampung. Yahudi. Yahudi ini nama salah satu suku Yehuda dari Bani Israel. Nama suku Yahudi ini, bukan nama agama. Kristen. Kristen adalah perkumpulan dari Antioquia yang dipelopori Paulus. Kristen ini bukan nama agama, nama perkumpulan, gitu. Dari Antioquia. Nah, sekarang Islam. Islam bukan nama tokoh. Islam bukan nama asal. Islam bukan nama suku. Islam pun juga bukan nama perkumpulan. Tapi Islam itu adalah orang yang berserah diri, apapun tokohnya, apapun sukunya, apapun asalnya, yang menganutnya selamat. Gitu. Jadi ya satu-satunya di Indonesia ini ya yang nama agama itu Islam. Makanya kan di Quran saya akan merujuk lagi ke Al-Qur'annya. Ali Imran ayat 19. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Ada pula ancamannya. Ali Imran 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memilih agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Tuhan semesta alam dan dia akan merugi di akhirat nanti. Satu lagi ayatnya nih. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu.
Artinya agama yang diturunkan Tuhan, yang diajarkan oleh para nabi, yaitu Muslim yang sebutannya Islam. Habis itu, aku cukupkan nikmatku untukmu. Betul, sekarang untuk meraih Islam itu sangat dimudahkan. Pesawat sekarang ada dikeluarkan, kapal ada, pencarian di muka bumi sekarang sumber daya alamnya dikeluarkan oleh Tuhan. Bisa orang bayar zakat. Habis itu orang puasa. Dulu nggak ada jam, sekarang ada. Mudah kita gitu untuk meraih puasa. Habis itu sholat. Sekarang masjid di mana-mana. Berarti betul bahwa nikmat Tuhan semesta alam itu telah Dia cukupkan gitu. Dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Titik, habis, nggak ada lagi agama selain Islam. Itu sih kalau saya. Jadi seperti itu. Mungkin bisa kita tarik kesimpulan dari diskusi ini dari Bang Holong juga dari Bang Cornelius. Silahkan sebelum saya menutup karena di tempat saya udah 1:30 malam. Mungkin ada yang disampaikan atau ada yang disimpulkan dari Bang Holong. Silahkan saya berikan waktu. Kalau saya nggak banyak ya, cuman dari saya itu ya untuk teman-teman kita ya, kesimpulan sih yang saya lihat dari tadi dari Bang Cornelius itu masih ada kebimbangan. Dia mengatakan di Kristen itu ada kebimbangan. Nah, kalau bisa kita umat Kristen itu, nah seperti itu. Ketika kita memegang kitab, kita harus teguh mengatakan kitab itu sempurna. Ya, jangan kita berbicara seperti abang ini atau langsung ke bimbang. Saya lihat dia itu bimbang. Ya, kita bisa kita sebagai umat Kristen itu mengakui bahwa kitab yang kita pegang itu adalah sempurna dimanapun itu. Ini aja. Terima kasih Bang ya. Semoga Bang Holong ya Anda mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bang Cornelius silahkan sebelum kita bubar gitu untuk penyampaiannya karena di tempat saya udah 1:30 malam juga. Silakan. Baiklah, terima kasih hampir 3.000 penonton pada malam hari ini. Prinsip sekarang yakini iman dan masing-masing kita. Bagi yang beragama Muslim, lakukan perintah Allahnya, ke masjidlah setiap Jumat, harus aktif. Kalau bisa taburkan kebaikan dengan siapapun, baik dengan orang tua atau dengan orang pun, bahkan orang yang kita kenal. Juga saya juga ada bahasa yang tidak enak, Bapak Ustadz, tolong malam hari ini saya minta maaf karena manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, kurang lebihnya. Inilah penyampaian saya pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bang Cornelius ya atas penyampaiannya. Bang Holong ya, Bang Cornelius ya, di dalam agama Islam la ikraha fiddin, tidak ada paksaan masuk dalam agama Islam. Semoga yang kita bicarakan menjadi pelajaran, edukasi dan penambah wawasan, dan semoga Anda berdua ya khususnya semoga Allah memberikan hidayahnya kepada Anda berdua. Jadi seperti itu. Itu penyampaian saya. Oke Bang Holong, Bang Cornelius, saya izin untuk menurunkan Anda berdua. Mungkin kita bisa sambung besok hari gitu ya. Saya mohon maaf atas segala penyampaian saya mungkin ada menyinggung terhadap Anda atau Bang Holong juga gitu ya. Ya, saya manusia biasa yang tidak luput dari khilaf gitu. Ambil yang baik dari saya, buang yang buruk dari saya. Oke, terima kasih banyak atas diskusinya. Bang Cornelius saya izin turunkan, Bang Holong saya izin turunkan ya. Terima kasih banyak sekali lagi, selamat beristirahat. Selamat malam. Oke, teman-teman semuanya, 2 lagi mati saya. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari permutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.